dalam penilaian pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tahun 2022 yang dipandu secara langsung oleh Ibu Erbata Sri Mulyatini, Auditor Madya, Inspektorat Wilayah 6 selaku moderator. Acara saya serahkan kepada moderator, kepada narasumber dan moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Recording in progress. Izin Inspektur Wilayah 6, acara saya ambil alih. Biar tidak ngantuk, kita mulai dengan pantun. Pergi ke warung membeli ikan untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam integritas untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Pimpinan Tinggi Pratama, Bapak Inspektur Wilayah 6, Bapak Aman Riyadi selaku Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, yang dalam kesempatan malam ini beliau bertindak sebagai narasumber kita, Ibu Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yang langsung dapat hadir di kesempatan malam ini, serta para auditor, para pejabat administrator, baik yang hadir secara offline maupun secara virtual, serta seluruh peserta kegiatan FGD kita malam ini, yang dapat kita lihat masih setia mengikuti kegiatan ini secara offline dan online. Ada 44 partisipan yang masih hadir di link Zoom kita. Bahkan telah hadir masih bertahan teman-teman kita dari Papua Barat, dari Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas semangat teman-teman semua masih semangat mengikuti kegiatan FGD kita kali ini. Alhamdulillah juga kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat, dapat mengikuti kegiatan FGD ini dengan tema melalui asistensi Satker tingkatkan kualitas pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dalam mewujudkan peran publik berkinerja tinggi demi keagungan Kemenkumham. Kami tegaskan juga bahwa FGD ini
sangat diperlukan saran, pendapat, urun rembuk, juga pertanyaan-pertanyaan, karena betapa berharga dan pentingnya peran Bapak Ibu untuk mensukseskan Satker kita menuju WBK WBBM sehingga tercapai Satker yang berkinerja tinggi demi keagungan Kemenkumham. Bahwa tema kita malam ini adalah survei EKM dan EPK dalam penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Aman Riyadi. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Saya izin berdiri boleh? Silakan Bapak. Kalau duduk yang di belakang nggak kelihatan soalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah situasi yang pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Karena ada yang dari tak lupa juga yang ikut melalui virtual. Selamat malam. Mohon maaf kalau saya nggak akan memaparkan semua, saya akan loncat-loncat. Karena kalau loncat-loncat nanti waktunya pasti lewat. Baik, saya sengaja mengambil judul ini supaya saya cuma mau menggugah, penting nggak sih? Kalau nggak penting, di mana nggak pentingnya? Kalau penting, di mana pentingnya? Baik, 3As, pura-puranya kalau pakai bahasa Inggris kayak begitu, sebetulnya tadinya 3A, kemudian disempurnakan kembali setelah Bu SPBU masuk, jadi ada S-nya. Ini yang bikinnya. Nah, ini pasti udah bosen ngomongin soal roadmap reformasi birokrasi, cuma pertanyaannya, setelah 2025 kita mau ngapain? Masih ada nggak nih RB? Karena Pak Cahyo sudah mendeklar nih di forum, ya Pak Cahyo bilang Kemenpan itu 2024 nggak ada RB-nya lagi lewat itu, tinggal Kemenpan saja. Ya kita tunggu aja. Karena apa? RB ini cuma selesai sampai 2025. Padahal RPJPN kita 2025 pun selesai. Jadi jangan salah milih pemimpin dan anggota DPR kita di 2024 nanti. Oke, lanjut. Supaya, next Mas. Oh next ya, bukan lanjut ya. Supaya bisa cepat, pemerintah bikin apa? Program yang namanya, supaya konkret nih, ada pembangunan zona integritas. Cuman sayangnya, saya izin buka ya, saya kan di sini jauh. Sayangnya, pembangunan zona integritas ini jadi ada kayak kerja tambahan. Padahal enggak. Jadi paparan Bukaban itu waktu kita evaluasi dengan Menpan itu cuma selembar, gak lebih.
Itu yang dijelaskan bagaimana Balitbang melakukan tusinya, bagaimana Balitbang meningkatkan kinerjanya. Pokja itu media, provokatornya. Jadi bukan kerjaan tambahan. Lanjut. Prosesnya gimana sih? Pasti kita udah tahu semua, hafal. Bikin tim dulu, hore-hore, kemudian diidentifikasi, kemudian dinilai pendahuluan oleh unit utamanya untuk UPT, kecuali unit eselon 1 bisa langsung. Kalau Satker di bawah unit eselon 1, eselon 1-nya melakukan penilaian pendahuluan. Ada nggak yang dari unit eselon 1? Ada ya, itu ada Mas Sigit. Ya kan Sigit kan? Nah. Yang lain sliwer saya. Kemudian setelah dilakukan penilaian pendahuluan, TPI baru melakukan penilaian nih. Lulus TPI baru diajukan ke menteri ngajukan ke PAN. TPN melakukan penilaian. Next. Survei ya internal, survei mandiri ini pada saat pemetaan awal nih, identifikasi. Maka ke depan ini akan ada aturan baru. Saya nggak tahu udah diundangkan atau belum. Tapi yang jelas Permen PAN 10 2019 itu pasti direvisi. Kalau ada teman-teman PP pasti tahu itu. Udah selesai diharmonisasi. Ada jeda waktu dulu prosesnya. Nah, setelah diidentifikasi, ini survei internal. Menpan juga melakukan survei eksternal. Barangnya sama enggak? Plek, sama. Karena yang pertama mengadop survei kita, melaksanakan survei pakai ini, bukan Kumham. Walaupun yang bikin Kumham, tapi Menpan. Baru Kumham, baru kementerian lain. Saat ini ada 13 kementerian yang udah pakai sama, tapi dinamain beda. Terserah, asal jangan dijual. Kalau dijual gue tuntut. Tapi kalau mau dipakai silahkan. Mau dirubah boleh nggak? Boleh. Orang itu untuk kita bersama, untuk Indonesia bukan untuk Kumham. Nah, sayangnya proses ini nggak jalan nih. Iya nggak, Mas Sigit? Yang kelihatan lu jadi luar doang. Dari imigrasi ada nggak? Dijen imigrasi? Nah, harusnya ini dilakukan. Next, Mas. Supaya jangan begini nih. TPI kita kedodoran. Karena apa? Dari Satker ajukan Kanwil tendang ke unit eselon 1-nya, unit eselon 1-nya sibuk juga ngurusin dirinya sendiri, tendang aja udah ke TPI. Babak belur TPI. 755. Padahal harusnya di Kanwil aja udah ada nih seleksi, pembinaan, pemetaan. Ini eselon 1-nya, filter kedua, baru diajukan ke TPI, supaya TPI-nya nggak cemberut begini. Kalau sekarang, ya mohon maaf, para auditor lebih banyak melaksanakan kerjaan ini
ketimbang fungsi auditornya. Kok bisa? Loh, Pak Rajiru pernah ngomong, masih ada tunggakan, ya Pak, 1.000 lebih kasus yang harus ditindaklanjuti oleh Itjen. Itu udah bertumpuk-tumpuk tuh dari tahun ke tahun. Tapi kalau proses ini jalan, ini nggak bakalan begini. Pasti ke sini tuh sudah terfilter karena sudah 2 kali filter. Di Kanwil sudah terfilter, di unit eselon 1-nya sudah terfilter. Lanjut. Dasarnya apa sih survei? Nih, Permenpan 14 2017. Kita harus halo-halo ini loh hasil surveiku. Lanjut. Boleh nggak secara elektronik? Kata Permen 14, boleh. Karena boleh, maka sejak 2019 Menpan sudah pakai ini. Menpan dulu baru kita. Kita itu 2019 bulan September baru mulai. Menpan dari 2019 bulan 7 itu sudah mulai. Jadi beda 2 bulan duluan Menpan ketimbang kita. Ya mungkin contoh kayak sekarang nih, dulu kita belajar ke Kementerian Keuangan. Kemarin saya WhatsApp Pak Marasidin, bro, dunia udah terbalik-balik. Ini Kementerian Keuangan belajar ke Balitbank. Badan diklatnya studi tiru karena beliau itu sudah 2018 dapat WBK, nggak pernah lolos. Jadi mau belajar ke Balitbank. Ini sebentar lagi dari KKP. Gimana sih supaya bisa WBK? Lanjut. Yang dinilai apa sih? 2 ini doang kok. Bagaimana anti korupsinya, bagaimana pelayanan publiknya. Cuma itu. Lanjut. Pertanyaannya seperti apa? Ini yang dinilai dari ini IKM, ini TK. Lanjut. Pertanyaannya bintang-bintang begini. Plek, sama dengan yang digunakan oleh Menpan. Ini ada verifikasi dari BPS enggak? Ada. Karena kita berdiskusi dulu dengan BPS, kita ajukan dulu semua ke BPS, baru BPS mengeluarkan surat verifikasi bahwa kita diizinkan. Lanjut. Nah, ini yang saya ingin mengajak, penting nggak sih? Sekarang itu survei hanya untuk memetakan sama mengukur. Untuk mengevaluasinya nggak pernah digunakan. Atau jarang digunakan. Padahal, masa sih survei? Survei kan 1 tahun sekali. Kenapa ini setiap hari? Metodenya survei, fungsinya monef. Monef apa? Monef kelakuan. Layanan kita, kata publik bagaimana? Di 3As ini ada berapa survei? Ada 2. Yang pertama, bagaimana tanggapan publik terhadap layanan yang kita berikan. Yang satunya lagi, bagaimana organisasi itu melayani pelayan publiknya. Jangan-jangan ada pungli itu gara-gara dia
Mau ngurus naik pangkat aja mesti bayar. Dari mana duitnya? Nggak mungkin dari gaji. Lanjut. Ini ya manfaat survei mandiri untuk mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Mengetahui kebutuhan penerima layanan. Mereka butuhnya apa sih? Mengetahui permasalahan supaya kita bisa cepat nih intervensinya. Kemudian tujuannya apa? Bisa cepat terfokus dalam memperbaiki keluhan yang disampaikan oleh penerima layanan. Penerima layanan siapa? Kalau di IPK IKM penerima layanan masyarakat, kalau di organisasi, bagaimana organisasi melayani pelayan publiknya. Jadi ini harus dua-dua nih. Tapi kudu jujur, walaupun saya lihat, ya nanti deh kita lihat datanya. Nah, di 2022 ini gara-gara SPBE, aplikasi, tadi Pak Maresdin juga nanya, mana itu aplikasi? Anggaranku di bintang semua, gara-gara nunggu clearance dari Menpan. Sekarang kita mau bikin aplikasi, mau ngembangkan aplikasi itu harus clearance. Di 2022, kita sudah kembangkan ini. Kalau dia ngasih bintangnya cuma 4, artinya cukup. Kita kasih pertanyaan terbuka. Supaya apa? Supaya lebih fokus lagi tuh. Karena kan misalnya di Sarpras, ini pengalaman di Balitbang. Kita coba dulu di Balitbang. Ngomongin Sarpras kurang, nggak taunya apa, dispenser. Lah otakku mikir kalau Sarpras peneliti berarti kan laptop. Laptop udah dibeliin, kok masih ngeluh di situ juga. Begitu kasih pertanyaan terbuka, dispenser. Ini nyata. Oh iya ya, dispenser kita udah tua. Udah kalau bikin teh, baunya bukan teh, bau besi. Ada yang udah nggak panas. Jadi bikin kopi, kopinya marinir semua. Ngambang semua. Begitu diganti, bagus survei kita. Oh itu tuh keluhannya. Nah berdasarkan itu akhirnya, oh kalau gitu kita ubah. Boleh nggak? Boleh. Karena tujuan kita tadi, memperbaiki layanan, fokus di mana persoalannya. Karena nanti masing-masing satker pasti beda-beda. Ada pungli di satker A, ada pungli di satker B, keluhannya pasti beda nih. Sehingga program intervensinya juga beda. Ini kami siapkan buat para jabatan analis yang sekarang masih pada bingung. Gua ngerjain apa? Bahannya udah ada nih, silakan analisa. Sehingga dari situ muncul kebijakan baru. Lanjut. Ini grafiknya seperti ini. Ini Mas di atasnya itu nggak kelihatan ya. Orang ini ininya pindahin ke bawah dong. Jadi grafiknya kayak begini. Ini untuk eselon 1. Saya bilang ini apanya kelakuan nih. Coba lihat next deh, next di grafiknya. Di tabelnya aja. Tarik aja Mas, klik atas. Nah. Indeks layanan internet
ini survei integritas. Ini kelakuannya kayak begini, baca ini susah, next. Next dong. Nah, jadi kelakuan Balitbang bagaimana? Oh, podo ae nih. Saya bilang, penelitian atau kajian itu nggak boleh bohong. Salah nggak apa-apa, perbaiki. Tapi bohong nggak boleh. Datanya bilang begini. Yang paling rajin itu Dirjen PP sama Sekjen. Sama Dirjen HAM. Nih. Tapi nggak ada satupun yang mulai bulan Januari. Mulainya Balitbang aja, mulai banyaknya itu bulan Maret. Tapi Dirjen KI, ada nggak Dirjen KI ini? Datanya nggak ada. Nggak pernah melakukan survei integritas. Saya tadi ngobrol nih, kelebihan 1 eselon 1. Cari kenapa lebih. Nggak taunya ada Irjen. Irjen, kalau survei ini tujuannya untuk pembangunan ZI, nggak punya kepentingan. Tapi Irjen mulai bulan 10, nih, nih Irjen kan, mulai bulan 10, bikin survei. Irjen aja bikin loh. Sebelumnya, enggak nih. Makanya tadi saya tanya, ada apa di Irjen bulan Oktober? Oh, ganti Irjennya. Oh, ini potret bahwa pembangunan ZI tergantung sama role model, tergantung sama pimpinan. Kelihatan? Enggak. Peduli enggak? Saya enggak mau bikin I care. Oh, alhamdulillah di sini enggak ada I care-nya. Biasanya ada spanduk tuh, ada tulisan banget di sini I care katanya. Nah, kalau kita lihat nih, cuma Dirjen BP, Sekjen, Balitbang, Dirjen HAM, Dirjen Imigrasi yang relatif konstan melakukan survei. Yang lainnya, Irjen karena ada sesuatu nih di sini. Pak Rejilu masuk di situ ya. BPHN, Belang Betong. BPSDM, satu, jangan-jangan ini Pak Asep doang yang ngisi. Di Jenpas, oh, sama nih, jangan-jangan Sigit doang nih. Satu. Di Ahu, sama, KI. Jadi rata-rata 42%. Kumham ini eselon 1-nya. Ini kita bicara ini eselon 1. Bandingin ntar sama Kanwil ya. Lanjut. Nah ini potret integritas, ini eselon 1. Di sini kecil karena apa? Ini kalau dari nilai, lihat di Jenpas, wih mentok. Dirjen Ahu mentok, 4 nih kan. Ini saya tampilin buat menghibur. Tapi kalau kita lihat data tadi, cuma 1. Kepake enggak? Ya enggak lah. Karena minimal 30. Lanjut. Jadi cuma Balitbang, Sekretaris Jenderal, Dirjen PP, Dirjen Migrasi, Dirjen HAM. Itu yang relatif konstan. Lanjut.
Ini indeks layanan publik. Nah, next Mas. Nah ini. Jadi ini unit eselon 1 ya. BPHN. Tengahnya bolong. Rata-rata termasuk nih. Mana Balitbang? Bulan 2 cuma 3 orang. Sama. Tapi kesananya konsisten. BPHN. Sekretaris Jenderal. Sama nih. Karena mau penilaian, alhamdulillah nih, bulan ini saya lihat banyak juga yang bolong, belum ada yang survei. Nanti setelah acara ini kudu survei karena mau dinilai, ambil nilainya dari situ. Weh, baru melambung tinggi tuh. Lihat, Inspektorat Jenderal. Kan bulan 10 juga nih. Makanya saya ini kok kelebihan. Mana? Oh, rupanya Itjen. Bulan 10 mulai. Itjen aja melakukan survei. Karena apa? Bukan untuk bukan untuk lomba-lombaan. Coba lihat nih, Itjen gila-gilaan nih, 5.470 respondennya. Gue bilang ini Itjen keliling Indonesia, asal habis itu masang QR code suruh disurvei. Karena apa? 5.000 satu bulan. Bener nggak? Bener. Kayak saya sekarang, layanan Balitbang salah satunya adalah narasumber. Boleh nggak saya minta dinilai? Boleh. Karena Bapak Ibu penerima layanan kami. Lanjut. Jadi 70% tuh. Nah, ini potret indeks kepuasan masyarakat ini eselon 1. Tadi kan sama nih, nambah 2 aja. Tapi, lihat di JNKI. Saya nggak tahu nih, apa persoalannya di JNKI. Jadi, dari waktu, kemudian pengaduan, kemudian respon, 3 ini, kok di sini semua ya? Dan dia nggak ada yang kemarin. Dijen HAM, Dijen PP, coba mana Dijen Pas? Oh, Dijen Pas di sini. Bagus gitu. Makanya dapat BBK ya. Lanjut. Ini potret IKM ini eselon 1 per pernyataan. Yang tengah ini KI. Jadi saya pengen memetakan, sengaja saya bikin semua. Ini silakan nanti kalau saya nggak tahu ya. Ini kalau diklik di situ nggak muncul. Tapi kalau cuma separoh di situ kelihatan tuh. Ini KI, terus ini kalau nggak salah, coba Mas, kursornya ke siniin, dia muncul nggak? Nggak muncul. Coba di close aja, biar keluar di sini kecilin. Nah, masih di atas Mas.
Betul kan, Wil? Next sini. Ini nih. Atas lagi. Bukan. Ini nggak saya munculin. Terus coba ke atas. Oh, enggak dong. Nah, coba di kesiniin. Jangan, ini, garis ini. Diklik dulu di sini. Nah, itu kan, Dijen KI. Coba yang ini. Dijen HAM. Nih. Yang lainnya relatif bagus nih. Coba next. Nah, ini portal IPK, ini eselon 1. Dijen KI, Sekjen, BPHN, ini untuk IPK ya. Ini per komponen pertanyaan. Next. Nah, ini IPK eselon 1 per pernyataan. Ini yang garis ini eselon 1-nya. Nah, kalau kita lihat ini KI juga. Jadi makin ke tengah itu makin bermasalah tuh. Next. Ini kantor wilayah. Next saja, Mas. Ya, 24. Nah, kita bandingin wilayah. Ini kantor wilayah. Ya, sebagai satker. Lebih tertib ketimbang unit pusat. Ini indeks layanan internal. Kurang 1. Saya juga nyariin ini, kok kurang 1, siapa yang nggak melakukan survei? Ternyata Kanwil DKI, ada nggak Kanwil DKI ini? Nggak pernah melakukan survei integritas. Setahun. Datanya nggak muncul. Saya melakukan survei kok pernah sekali, nggak ada. Karena kalau ada cuma 1 aja tadi kan, di Jenpas itu cuma 1 muncul. Jadi rata-rata Kanwil 89%, unit pusat 42%. Jadi lebih tertib Kanwil. Jadi ngapain aja unit eselon 1-nya? Teriak-teriak ke Kanwil, tapi dirinya nggak diteriakin. Oke, lanjut. Rata-rata ya untuk survei integritas bagus loh. Rata-rata. Ini yang Kanwil, kantor wilayah sebagai satker. Lanjut. Ini indeks layanan publiknya. Yang di bawah-bawah ini nggak melakukan survei nih, kalau yang di bawah-bawah begini. Semua melakukan. Next. Nih. IKM IPK 33-nya melakukan 81% tingkat kepatuhannya. Ntar detailnya dilihat masing-masing aja. Coba lihat rata-rata. Ompongnya di depan. Lanjut. Persoalannya di mana? Untuk kantor wilayah. Waktu penyelesaian sama respon. Inilah yang diperbaiki untuk Kanwil.
Dua itu aja dulu. Mana yang paling kecil? Respon. Sama waktu. Ini, waktu. Duluan, baru respon. Lanjut. IPK-nya rata bagus, hanya satu di sini, kecurangan. Untuk Kanwil. Ada responden yang merasa dicurangi. Kita kan bingung, curangnya di mana? Maka kalau ada jelek di bawah 4, begitu nilai cukup, kita kasih pertanyaan terbuka. Tapi kalau di atas 4, kita nggak kasih pertanyaan terbuka. Lanjut. Ini pelaksanaan survei untuk UPT Kumham. UPT-nya imigrasi, UPT-nya pemasyarakatan, UPT-nya AHU, sama BPSDM. Lanjut. Kita lihat ininya. Nah, kelihatan nih. Jadi kalau kita lihat nih, kenapa kemarin yang banyak dapat imigrasi? Kelakuannya kayak begini. Kenapa pemasyarakatan lebih dikit? Kelakuannya ini. Ini data yang bicara. Jadi, Badiklat itu 92%. Oh, cuman 3. Ini kebangetan juga nih. Cuman 3 aja nggak 100%. Tapi lumayan, paling tinggi, 92%. Yang paling rendah, 33 itu rumah sakit Pengayoman. Setelah itu, Bapas. Setelah itu, BHP baru Bapas. 2 tadi ada di pemasyarakatan. Rumah sakit Pengayoman ada di pemasyarakatan, Bapas ada di pemasyarakatan. Padahal saya udah teriak-teriak, yang paling gampang saat ini cari responden dulu Bapas. Paling gampang. Datanya bicara seperti ini, jadi ya mohon maaf, tadi saya ditanya sama Bu Kaban, berani lu nampilin ini semua. Loh, ini data. Saya bukan mau jelek-jelekin siapapun. Justru ini kita ngaca. Oh, berarti saya harus seperti apa? Lanjut. PHP number 1. Habis itu Bapas nih. Jadi ini buat PR nih buat teman-teman AHU nih. Rumah sakit Pengayoman. Nih, 1, 2, 3. Lanjut. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan survei untuk IKM IPK. Satker ya, bukan ini utama nih. Jadi BPSDM, ada Badiklat, ada Politeknik. Politeknik kami gabung, ada 2 nih. Badiklat untuk IKM IPK 94%. Kanim 95%. Ini untuk survei IKM IPK ya. Yang paling rendah mana nih?
Iya, 50. Rumah sakit Pengayoman. Coba kita lihat. No, ompong di sini. Tapi anehnya kok di sini ompong juga. Kok di sini ompong juga. Ini Tubasan. Ini di Jenpas, UPT-nya di Jenpas. Ini UPT-nya di Jen Imigrasi, ini UPT-nya di Jen AHU, ini UPT-nya BPSDM. Potretnya ini. Jadi kalau kok banyak kanin ya? 95%. Di Jenpas 80% UPT-nya rata-rata. Makanya saya pikir, oh kok ada korelasinya ya? Lanjut. Rumah sakit Pengayoman. PR banget nih, teman-teman di Jenpas. Jangan ditinggalin rumah sakit Pengayoman, kemudian BHP sama Bapas nih. Jadi ini harusnya keluar nih. Ini data 2021 setahun. Potretnya kayak begini. Lanjut. Ini passing grade untuk IKM, ini WBK, ini WBBM. Udah masuk sebenarnya semuanya. Sekalipun rumah sakit Pengayoman udah di atas, tapi surveinya kayak tadi. Ini kalau ngelihat nilai nih, kayak begini. Tapi kan ada persyaratan. Yang namanya survei itu minimal 30. Baru bisa dinilai. Lanjut. Nah ini untuk IPK-nya seperti ini. Lanjut. Ini potret IKM UPT Kemenkumham. Dilihat dari komponen pertanyaan. Rumah sakit Pengayoman paling jadi PR. BHP sama Bapas. 3 ini juga. Dilihat dari ininya. Jadi kita uji nih. Kita lihat dari nilai, kita lihat dari komponen, kita lihat dari sini. Sinkron enggak? Ternyata sinkron. Lanjut. Ini IKM UPT Kemenkumham per pernyataan pertanyaan. Jadi ini satkernya, ini pernyataannya. Ini rumah sakit Pengayoman. Bertiga nih, rumah sakit Pengayoman, Bapas sama BHP. Lanjut. Ini IPK Kemenkumham, UPT. Sama. Mau dilihat dari sana, dilihat dari sini, ternyata sama aja. Lanjut. Ini IPK-nya 3 serangkai yang tadi di tengah ini. Lanjut. Oke. Saya pengen banyak diskusi. Makanya saya sekilas itu aja. Kalau udah kayak begini, kira-kira kalau yang melakukan survei itu eksternal, dalam hal ini Menpan, triknya gimana sih? Ini berbagi pengalaman. Saya setiap 2 minggu sekali atau dalam waktu 1 bulan itu pasti nyapa responden. Responden saya sapa. Apa kabar?
Apa kabar bro? Sehat ya? Saya miara 10 responden yang penerima layanan kami. Yang dari perpustakaan, dari narasumber, dari mana-mana tuh. Setiap kampus kerjanya nyapa. Setiap pokja itu punya masing-masing nyapa tuh. Nyapanya bukan ntar waktu TPN mau survei. Dari sekarang. Dari sekarang kita udah nyapa. Cuman say hello, apa kabar bro? Apa kabar Neng? Sehat-sehat ya? Begitu dia kita jadiin responden, kasihkan, kan kalau Menpan pakainya customer list. Yang udah kita piara itu kita kasih. Karena memang bener kok dia penerima layanan kita. Ini banyaknya mahasiswa yang lagi ngambil S2, S3, itu kan sering ke pustakaan kita, apa segala macam diskusi. Itulah kita piara, kita sapa. Kalau di Badiklat kan pegawai. Apa sih susahnya nyapa begitu? Sehingga begitu dia kita jadikan responden, jelek pun dia bikin bagus, nggak tega. Beneran. Bagi aja. Itu yang kami lakukan. Kami nggak nyuruh dia ngisi bagus-bagus, enggak. Minimal sebulan saya itu nyapa dia tuh 2 kali. Oh iya, gue belum nyapa si Ani nih. Apa kabar bro? Minggu depan siapa yang ini? Terus begitu kita dia jadiin responden, nggak bakalan ngasih jelek. Karena kalau survei yang internal itu fungsinya buat monitoring kita. Tapi yang eksternal yang dilakukan oleh Menpan buat nilai. Begitu kurang respondennya lewat. Karena pakai sistem. Begitu angka 30 nggak nongol di situ, di kolom berikut dia udah nggak ada. Begitu angka 30-nya terlewati, tapi passing grade-nya nggak terlewati, di kolom berikut hilang. Jadi gimana caranya? Ya bukan baik-baik sama penerima layanan kita ya, bukan baik-baikin gitu loh. Tapi kalau nyapa apa susahnya sih? Tapi tetap layanan kita juga kita perbaiki. Kayak sekarang nih saya ditugaskan oleh Bukaban, bagaimana? Pertanyaannya gini, kalau layanan kita digitalisasi, ribet nggak? Nggak. Mau apa lagi saya bilang? Oh enggak, bukan itu. Gimana kalau duta layanannya kita digitalisasi? Nah, dan saya nggak mau tulisan, ngomong, komputer ngomong mas. Waduh, sabar Bu ya, tak pikir dulu. Pertanyaan saya bisa nggak? Bisa, tapi sabar. Jadi nyeleneh nggak? Enggak. Inovasi itu jangan yang aneh-aneh. Saya bukan jelekin badiklatnya, badiklatnya Kementerian Keuangan ya. Saya lihat inovasinya luar biasa. Kumham nggak ada apa-apanya. Dia punya podcast, e-learningnya luar biasa. Tapi banyak hal-hal yang sebetulnya inovasi itu bukan tusinya dia. Tusinya orang lain. Tapi dia kerjain.
Emang nggak butuh duit tuh? Bikin-bikin itu. Loh, apakah, ada pertanyaan, apakah kalau inovasi itu harus aplikasi? Enggak. SOP juga inovasi. Tapi kalau cuma bikin SOP, nilainya 1. Kalau ditambah aplikasi, nilainya ada nilai tambah. Kenapa? Dari SPBE-nya dia dapat. Dari inovasinya dia dapat. Jadi sana sini dapat. Itu sebetulnya. Jadi tidak harus aplikasi. Lapas Malang, ya, lapas perempuan Malang. Apa sih hebatnya TI-nya? Enggak ada hebat-hebatnya. Tapi integritasnya luar biasa. Saya bukan katanya, karena saya ngelakuin. Handphone saya taruh di kantong, nongol kameranya doang. Malam-malam tuh. Ini anak baru loh, CPNS. Saya tanya sama teman-teman pemasyarakatan, siapa di lapas wanita Malang yang pengunjungnya banyak. Dapatlah 1 nama. Saya ngaku dari Jakarta, saudaranya. Cuma bawain martabak. Kalau udah jam 7, nggak diterima. Saya nitip doang nih, nitip. Pak, kunjungannya sudah habis. Kami tidak bisa menerima titipan. Karena yang memeriksa ini ada. Caranya gimana? Dia jelasin tuh prosedurnya. Besok ada nggak? Besok ada, Pak. Kunjungan khusus anak tapi gitu. Artinya apa? Internalisasi ya terhadap tusinya nyampe. Itu video itu saya kirim tuh ke teman-teman Menpan. Nih loh. Kelakuan Lapas Malang. Coba lihat. Penasaran, malam-malam dia ke situ juga. Cuman karena dia ke situnya dia tersak rombongan, ketahuan. Kalau saya kan enggak. Nyelonong begitu aja. Alhamdulillah enggak ada yang kenal. Karena anak baru semua yang di depan itu. Jadi apa adanya. Berarti apa? Internalisasi terhadap tusinya nyampe. Saya tanya, kamu, saya mau kasih duit nih. Jangan Pak, Bapak bawa aja. Ya udah ini buat kamu. Dibawa aja Pak. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Integritas. Dia paham tusi, punya integritas. Itu tujuan RB. Makanya langsung dapat. PPP Malang. Oke, terima kasih. Silahkan kalau mau ada yang kita diskusikan. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah kalau kita perhatikan semua peserta yang hadir baik di ruangan ini maupun secara virtual masih sangat bersemangat, Pak. Masih segar semuanya walaupun sudah hampir jam 9. Tadi sudah disampaikan terkait indeks layanan internal, tingkat kepatuhan di 11 unit eselon 1, juga di tingkat kantor wilayah dan di unit pelaksana teknis Kumham. Tentunya kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk saling sharing, memberikan pendapat, saran atau masukan, dan juga untuk bertanya.
Untuk tidak mengantuk, kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada peserta yang hadir secara virtual. Silahkan, adakah secara virtual yang ingin bertanya? Silahkan langsung direspon. Belum ada. Dipersiapkan dulu ya. Kalau begitu yang hadir di ruangan ini dari gantian ya. Sebelah bagian tengah dulu. Kami persilahkan. Siapa ya kira-kira yang ingin bertanya? Belum ada. Posisi kanan. Silahkan Pak Dr. Gurning. Jangan nanya aplikasi ya. Enggak Pak, enggak nanya aplikasi Pak, besok jatahnya RB. Terima kasih buat kesempatan yang bertanya. Ini tentunya kita bertanya terkait dengan apa yang akan dilaksanakan tahun ini ya Pak ya. Karena tahun ini tentunya seperti disampaikan oleh Menpan tadi, start dari penilaian itu pasti survei ya. Survei, nanti TPI juga seperti itu. Cuma memang kemarin ada catatan dari TPN di mana meminta agar nilainya nanti dicantumkan dalam bentuk indeks 4, karena nanti di LKI juga permintaannya angka indeks 4. Nah pertanyaan pertama Pak, kemarin kita sempat membuat penilaian IKM IPK untuk penilaian TP itu per bulan. Tapi ternyata banyak satuan kerja yang ngedrop Pak. Karena memang survei respondennya rendah sekali. Nah, tentunya kemarin seperti tahun lalu kami akhirnya menyepakati dibikin per triwulan. Sehingga membantu satuan kerja ini apabila misalnya minimal respondennya itu per bulan 10 saja, kalau dikali 3 berarti sudah aman di minimal respondennya, gitu. Ini cukup membantu. Nah, mungkin tapi yang mau saya tanyakan, ini kan sudah bulan 2 Pak. Nah, sebenarnya sekarang di bulan 1 kemarin, biasanya kan kalau Pak Kapus bilangnya munculnya di tanggal 6 ya, laporan di kuncinya untuk bulan Januari di awal Februari ya Pak ya. Tren satker nih Pak. Biasanya kan satker tuh suka gerabak-gerubuk Pak. TPI turun baru nanti telepon sana, telepon sini, minta tolong sana, minta tolong sini karena gugur di IPK IKM-nya. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi tahun ini. Nah, kami pengen tanya Pak, untuk tren sekarang satker di Januari sebenarnya sudah mulai tertib nggak Pak dalam mengisi survei, sehingga kami bisa mewarning bahwa di bulan Januari ternyata trennya sangat rendah, sehingga di bulan Februari dia harus lebih aktif sehingga nanti bisa mengejar kuota di bulan Februari maupun di bulan Maret. Karena sesuai dengan jadwal yang akan kami launching nanti besok, penguncian survei itu start penilaian TP itu di bulan April. Artinya berarti mengunci nilai IKM IPK itu Januari sampai Maret. Nanti biasanya Pak Kapus akan menyerahkannya itu nilainya itu di awal April berarti Pak ya, di awal April. Nah, kami juga nanti minta tolong Pak, berarti nanti kami diberikan nilai rekap nilai dari Balitbank untuk IPP dan IPAK ya. Cuma di Balitbank belum pakai IPP dan IPAK ya, masih IKM ya Pak. Kalau di LKI-nya kan dia IPP dan IPAK. Menpan juga di Permenpannya lebih cenderung menggunakan penyebutan IPP dan IPAK. Tapi pada prinsipnya sama semuanya, IKM maupun IPK. Kami juga meminta nanti pada awal April nanti kami diberikan laporan triwulan per satker sehingga kami bisa menginformasikan juga ke kantor wilayah.
Nah, ini tambahan juga nih Pak, karena tahun ini kan sudah mulai konsisten penilaian berjenjang. Berarti apakah tahun ini untuk Kanwil dia punya akun sendiri Pak untuk seluruh satkernya dan bisa dimonitor sendiri satker masing-masing Kanwil sehingga dia bisa melihat sebelum mengusulkan ke TPN, ke TPI, ke eselon 1 maksudnya. Ke eselon 1 karena posisinya saat ini Kanwil sudah tim penilai wilayah. Sehingga mungkin nanti di aplikasi QR Code Balitbank itu sudah survei Balitbank sudah ada akun admin untuk kita Pak TPI, sehingga nanti operator tingkat wilayah dia langsung bisa melihat rekap satkernya tanpa harus ngeklik satkernya Pak. Jadi modelnya kayak rekap itu Pak. Jadi dia bisa langsung kayak model dashboard seluruh satker di wilayah masing-masing langsung kelihatan nilainya Pak. Nanti di triwulan 1 nanti tim penilai wilayah bisa melihat dan mengkontrol satker masing-masing. Nah, karena tahun ini tentunya peran Kanwil sudah semakin ditonjolkan sebagai langkah awal dalam penilaian ZI. Kemudian yang berikutnya mengenai validasi tadi Pak, sebenarnya tadi kita dapat info, nanti kita dapat hasil detailnya. Terdapat 176 satuan kerja. Sini saya lihat baca, maaf, takutnya saya salah baca, jadi saya baca ulang. Oh, mana itu? Sorry. Ini Pak. Kita kan 477, 55 mendapatkan predikat WBK WBM, sisanya 422 itu gugur. Dari 422 itu ternyata 176 itu gugur di survei. Nah itu berarti ada kecenderungan kita belum taat nih. Harusnya kalau satker itu sudah konsisten dengan survei yang dilakukan oleh Balitbank, so konsisten itu artinya taat ya Pak, taat dalam melaksanakan metode maupun dalam jumlah. Harusnya di-challenge oleh siapapun pasti hasilnya sama, gitu, baik oleh eksternal lain maupun Menpan atau siapapun. Nah ternyata enggak, ternyata ketika di-challenge oleh Menpan, hasilnya berbeda, ada 176 yang gugur di survei. Nah, dari 176 itu lebih banyak gugur di validasi. Nah, apakah nanti supaya satker ini lebih mempersiapkan diri tahan banting ketika di-challenge lagi dengan survei eksternal, ada nggak metode validasi dari Balitbank nanti? Sehingga nanti ketahuan nih, satker yang suka nyebarin survei ke orang-orang yang tidak tepat. Misalnya yang penting dapat 30 atau 10 disebarkanlah ke pegawai atau ke kerabat atau siapapun, sehingga itu tidak terulang nanti untuk kejadian tahun yang lalu. Karena ini cukup mengagetkan ya Pak, segitu masifnya Balitbank dan TPI bergandengan tangan untuk mensosialisasikan survei. Bahkan survei kita termasuk percontohan untuk kementerian lain, tapi kita masih mendapatkan 176 satker yang nggak lolos di survei. Itu sangat fatal sebenarnya, sangat fatal gitu. Kalau nggak lolos di inovasi itu wajar, mungkin dia nggak bisa bertanding dalam bentuk kemapanan inovasi atau dalam desevaluasi. Ini survei Pak, artinya ada sesuatu yang satker tidak pahami, sehingga dia ketika di-challenge oleh Menpan dalam survei mereka yang independen, terdapat 176. Mungkin ini harus kita jadikan, ini juga Pak catatan, karena jika tidak disosialisasikan dengan baik, bisa terulang lagi tahun depan Pak. Satker-satker yang tidak memahami, tadi seperti judulnya Pak Kapus kan, penting nggak sih survei ini gitu kan? Ternyata penting gitu.
Orang bilang kan sebelah mata, oh bisa diatur, gampang kan gitu kan. Ternyata Mempan menerapkan uji validasi. Sehingga 176 itu gugur, sebagian besar divalidasi. Nah itu Pak, ada beberapa pertanyaan tadi mengenai indeksnya Pak, mohon nanti diberikan dalam bentuk skala 4. Kemudian terkait dengan peran akun eselon 1 dan Kanwil Pak, sehingga mereka bisa langsung mengklaster satker mereka Pak. Biar nggak terlalu capek Pak. Jadi misalnya kalau di Jenpas, ketika dia membuka akun adminnya dia, langsung muncul nanti satker pas semua, gitu. Sehingga memudahkan eselon 1 pembina melakukan penilaian ya, karena mereka sudah menjadi tim penilai. Gitu Pak, ditambah yang tadi, gimana nih validasi ini? Kita harus hati-hati dengan metode baru validasi, sehingga tahun 2022 tidak ada satker yang gugur nih. Tidak ada satker yang gugur, cukup banyak, soalnya hampir 200, 176 gugur di survei. Kira-kira gitu Pak, terima kasih atas pencerahan dari Pak narasumber. Cukup banyak Pak, ada 7. Mudah-mudahan ini terjawab semua dan memberikan gambaran untuk kita. Ya, silakan Bapak. Baik, kalau Edo kalau nanya 1 itu bukan Edo. Ini teman diskusi saya sejak 2019 soal. Bisa enggak kita pakai bobotnya 4? Survei kita ini lengkap. Mau pakai 100 ada di situ. Mau pakai 20 dan 15 ada di situ. Mau pakai 4 ada di situ. Cuma yang kita munculkan yang pakai 100. Kalau memang nanti kebutuhan dari TPI 4, itu entah kita tinggal switch aja. Kenapa yang saya munculkan tadi datanya itu pakainya 4, bukan 100. Karena udah protes dia duluan, katanya TPN-nya mintanya 4. Makanya saya munculkan pakainya 4. Kemudian ini triwulanan karena khawatir responden kurang. Kami menyajikan data untuk teman-teman TPI. Kalau mintanya 3 bulan, ya nggak masalah. Kan hitungan menit aja kita bisa sampaikan ini data per 3 bulan. Karena sebetulnya kita tidak mengkunci atau buka tutup, enggak. Sistem udah ngerti tuh. Begitu tanggal 31 Januari kemarin, pukul 00, dia langsung diambil datanya tanggal 1 Januari, mau tanggal merah kayak, mau tanggal hitam kayak, langsung buka lagi. Data ini untuk Februari kosong. Yang ini kemana? Langsung tersimpan nih. Dan itu nggak bisa diutak-atik, mohon maaf. Makanya balik bank gitu aja, bisa kali, bisa. Tak lewat belakang bisa. Mana siapa yang tahu kan? Weh balik bang kosong, malu lah. Tak isi misalnya, enggak. Biarin aja kayak gitu. Karena saya bilang tadi, jangan bohong. Survei itu kuncinya cuma 1, jujur. Kita udah jujur belum? Belum. Nanti kalau misalnya Pak Edo atau teman-teman mau lihat kelakuannya, ini bukan kelakuan kerabat Pak Edo. Teman-teman ini kerjasamanya luar biasa. Karena respondennya itu se-Indonesia. Yang dinilai Kandim di Medan misalnya. Yang menilai itu bisa di Bandung, bisa di Papua, bisa di Manado. Itu kalau udah ngelihat raw data yang itu, ini ada
tahun kemarin itu ada 36 juta lebih raw data. Komputer sini nggak sanggup nih. Yang kita olah, begitu kita lihat lokasinya, ngisi surveinya di mana, itu kelihatan tuh. Mak, apa iya? Oh, ini pasti yang paling kompak nih, angkatan anak-anak muda nih, 2017, 2018, kompak-kompak tuh. Kayaknya mereka punya satu grup, saling berbagi. QR code-nya ini kirim ke sono, sono nanti ngisi, yang ini juga ngisi, dipikirnya itu enggak terdata. Pemasyarakatan podo ae. Jadi bukan dikirim ke kerabatnya, jadi manipulasi responden itu masih terjadi. Makanya saya bilang percuma. Nah akhirnya gimana ya cara ngakalinnya? Oh, tak kasih pertanyaan terbuka. Kalau nanti pertanyaan terbuka banyak yang jelek-jelekin, tapi dia bagus, nah ini tugasnya analis kebijakan publik, analis keimigrasian, ya para analis-analis lah. Untuk menganalisa, terutama teman-teman di Kanwil nih. Terutama teman-teman di Kanwil untuk membuat program intervensi apa untuk memperbaiki layanan itu. Makanya Balitbang mulai tahun kemarin menganggarkan tuh ke seluruh Kanwil, lihat datanya, kemudian petakan apa masalahnya, buat kebijakan. Siapa tahu itu bukan kesalahan dari satkernya, tapi ketidakpahaman penerima layanan. Siapa tahu. Asal jujur. Kalau nggak jujur, asal nilainya pengen bagus doang, begitu eksternal melakukan survei, apalagi diverifikasi. Nah, model verifikasi kita gitu, Pak Edo. Kita kasih ini terbuka, pertanyaan terbuka. Nanti bisa kita olah tuh. Sengaja saya kasih kayak begituan, ini mainannya para analis nih. Karena bentar lagi kan banyak para analis di unit eselon 1. Kemudian kalau nama tadi IKM IPK kita masih berpedoman ke Permenpan 14, tapi kalau memang kita sepakat untuk berubah jadi IPAK dan IPP, tidak masalah. Tinggal nanti setelah tapi kita bikin perubahan itu sekaligus Pak Edo. Nanti karena kami harus mendaftarkan kembali setiap perubahan yang ada di situ, kita harus mendaftarkan kembali ke BPS untuk mendapatkan verifikasi dari BPS. Sehingga survei yang kita lakukan itu nggak liar. Apakah Kanwil punya akses? Sampai ke Satker. Nah yang jadi persoalan nih, begitu orangnya pindah, nggak ngasih tahu ke kita. Jadi teman-teman semua, baik yang virtual maupun yang di sini, di Satker itu pasti punya akses. Di Kanwil, setiap kadif kami kasih akses. Tadinya cuma ke Kanwilnya aja. Wah ini nggak ngobrol nih nanti kadifnya. Nah, semua kadif kasih. Karena tugas ini bukan cuma tugasnya Kak Kanwil, tapi tugasnya kadif juga. Kita kasih semua aksesnya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya belum dapat akses, tak buka. Ada kok yang kita kasih akses, nggak pernah buka sama sekali. Karena apa? Datanya ada. Siapa yang buka, jam berapa dia buka, itu kelihatan semua. Apa yang dilihat, karena cuma bisa ngelihat kan. Dia buka apa aja. Di jejak digitalnya tuh ada semua. Tercatat. Jadi kalau hari ini nih di sini ada yang buka-buka begitu, terus kita lihat, oh si Anu lagi buka nih. Itu kelihatan semua Pak. Cuman saya nggak mungkin tampilin semua yang data-data itu. Tapi kalau data responden,
mohon maaf Pak Edo, jangankan Bapak, buka ban atasan langsung saya, enggak tak kasih. Saya bilang ini etika survei. Saya tidak akan buka data responden. Ini pegawai siapa yang nilai jelek? Loh, bukan siapa tapi kenapa? Pertanyaannya jangan siapa. Kenapa dia nilai jelek? Itu yang harus kita jawab. Kalau untuk data responden, ya mohon maaf, saya agak kenceng untuk mempertahankan dan merahasiakan. Kalau untuk data dashboard Kanwil, khusus per Kanwil ya, insya Allah paling lama 2 minggu deh Pak Edo kasih waktu saya. Kita akan buatkan khusus untuk Kanwilnya. Jadi Kanwil nanti bisa buka hanya Kanwilnya dia, dashboard untuk Kanwilnya dia aja. Karena mereka punya kewajiban untuk melakukan penilaian pendahuluan ya. Nah itu tadi 176 Satker gugur di survei eksternal berarti kan, surveinya Menpan. Itu tadi, saya bilang. Kelakuannya tadi udah kita bisa lihat, padahal ini latihan. Yang saya nggak habis pikirnya gini, kan respondennya suruh ngirimnya 100, walaupun kadang-kadang nih Satker suruh ngirim 100, ada juga yang ngirim 200. Ada yang ngirim 150, tapi ada juga yang ngirim 2. Ini kan Pak Edo. Isinya cuma 2. Lo suruh ngirim, udah tahu minimal 30. Dia ngisi respondennya aja, kayak customer listnya aja cuma 2. Wah nggak niat. Tapi ada juga yang 200 dia. Yang ngisi nggak sampai 30. Loh, oh ini enggak disapa. Jadi balik lagi tadi menjalin hubungan, menjalin emosi dengan penerima layanan kita. Selain layanan kita baik, juga apa sih susahnya nyapa. Jadi dia waktu dapat itu dapat link survei dari Menpan itu, kita jangankan siapa ya, dulu saya nggak pernah tuh, yang namanya survei nggak pernah tak isi dari manapun. Tapi sekarang semua survei saya isi. Untuk apa? Saya belajar. Gojek aja begitu survei isi. Ini yang langganan Gojek, GoFood-nya banyak, pasti udah dapet report dari Gojek, kelakuan kita selama setahun kemarin kayak apa, report tuh. Gue bilang, ih bagus ya kayak begini. Kayaknya kita perlu juga nih menjaga customer kita yang sering-sering ngisi survei itu, di report gitu loh. Terima kasih apa segala macam ini, segala macam. Kalau di Gojek, bahkan duit kita berapa kita habis untuk GoFood aja, tahun kemarin kita makan apa aja paling banyak, dilaporin tuh sama dia. Baik, mungkin itu sudah terjawab semua ya kira-kira Pak Edo. Bagaimana Pak Edo sudah puas? Tapi kalau ada yang pegang aksesnya itu pindah, kasih tahu kami deh, biar kami buatkan lagi, yang lamanya kami matiin. Jadi misalnya nih, dimutasi pegawainya, padahal yang pegang dia diem-diem baik tuh, ya pergi aja mutasi, nggak dikasihkan ke orang lain, atau nggak dilaporkan ke kami, ya kami nggak tahu.
Ini banyaknya yang cepat itu di Kanwil tuh Pak Edo. Terutama yang dipegang oleh Kakanwilnya. Karena begitu ganti Kakanwilnya, ajudannya ganti. Nah, yang lama dipegang ajudan, Kakanwilnya nggak pernah buka. Karena nggak mungkin Kakanwil jam 2, jam 3 dia ngeliat. Wih, rajin amat Kakanwil jam segini buka. Oh, tak tulis, oh ajudannya tuh yang buka. Nah begitu Kakanwilnya ganti, ajudannya ganti, nggak ada yang buka lagi. Kakanwilnya teriak-teriak. Kok kami nggak punya akses sih? Jadi sekalian minta tolong sama teman-teman TPI kalau bisa diinformasikan ke teman-teman kalau ada yang ganti ya atau lupa password ya ke kami nanti biar kami perbaharui. Demikian. Terima kasih Pak narasumber. Alhamdulillah di malam ini bahwa tadi disampaikan 2 minggu ke depan dashboard Kanwil akan dapat disajikan. Kemudian pentingnya menjalin hubungan dengan responden dan ketika memperoleh link survei agar dapat direspon dengan baik. Kemudian agar pimpinan beserta ajudannya jika mendapatkan mutasi atau pergantian untuk dapat menjadi catatan dapat segera dilaporkan ke Balitbang Hukum dan HAM. Baik, kami ingin kembali ke peserta virtual. Adakah yang ingin bertanya? Kita masih mempunyai alokasi waktu sekitar 30 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang secara virtual. Belum ada ya? Mohon izin Bu Erbata. Oh ya, silahkan Pak Dedi dari Kanwil Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bu Erbata. Selamat malam Pak Aman. Mungkin hanya butuh sharing Pak, kita di wilayah. Ketidakpatuhan pengisian survei merupakan permasalahan dalam di TPN Pak. Kadang-kadang kendalanya di sana. Strategi apa Pak kita di wilayah misalnya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengisian survei ini di wilayah? Tadi dari data yang Bapak tampilkan, wilayah termasuk tingkat kepatuhannya yang tinggi dibanding unit eselon 1. Tapi supaya kita tidak selalu teriak-teriak gitu Pak, selalu kita teriak-teriak wilayah ini pada saat agar mengisi survei, perlu stimulus apa Pak? Atau perlu nggak contohnya reward Pak terhadap satker yang pengisian surveinya stabil atau baik Pak. Terima kasih Pak Man. Terima kasih Pak Dedi. Jadi diperlukan strategi apa agar kepatuhan survei bisa terlaksana, kemudian apakah perlu diberikan rewards kepada responden? Ya, silakan Bapak. Sehat bro? Sehat Pak. Ini salah satu tim saya waktu penerimaan CPNS 2013. Ya, Bapak. Jadi waktu saya Kadipmin, panitia penerimaan CPNS itu cuma 9 orang, termasuk saya. Kakanwil enggak jadi panitia, KUPT enggak jadi panitia. Hari itu dia masih belum setua ini. Yang mau diajak begadang sampai pagi. Sorry ya bro, kita begadang. Apa sih kiatnya? Kiatnya untuk survei integritas
orang kalau ngisi survei itu ada respon. Kalau nggak ada respon, males orang ngisi survei. Gua ngisi jelek dicuekin, gua ngisi bagus dicuekin. Jadi, apa kiatnya? Saya berulang kali nih, mulai dari yang jelek. Begitu ada merah, jelek, mulai dari situ perbaiki. Responnya cepat. Begitu juga yang di integritas, survei integritas. Pegawai itu diteriakin juga. Akhirnya apalagi nih diteriakin. Ngisinya harus sangat baik. Kalau enggak pengkhianat. Oh makin digituin, makin bertingkah dia. Enggak perlu. Di Balitbank itu saya baru mengalami bekerja betul-betul dengan orang-orang yang demokratis. Mungkin pertama-tama saya kaget-kaget. Karena apa? Di pemasyarakatan itu kita ngomong belum selesai, udah jawab siap. Ya kan gitu? Bisa nggak? Oh siap Pak. Baru bisa enggak, udah siap duluan. Di Balitbank, udah selesai kita cerita. Pak, gimana kalau saya sepakat untuk tidak sepakat? Salah nggak? Enggak. Di Balitbank memang betul-betul demokratis. Ada honor dipersoalkan di Balitbank. Lah, kok honor ya? Kan udah nggak lagi. Begitu kita kasih pertanyaan terbuka, apa ngomongnya? Pak, aturannya kalau internal itu tidak boleh dapat honor. Kan itu ada di survei integritas itu kan ada masalah honor. Nilai jelek gua merah. Terus gimana caranya? Diajak ngobrol. Karena di kami punya jadwal. Ada ngobrol bareng. Pimti jangan duduk di atas mulu, ngelosor. Karena anak-anak itu juga pengen didengar. Kalau selama pintinya masih berkibar di atas saja, mau masuk ruangannya aja susah, ya orang makin nggak punya saluran. Jadi kiatnya gimana? Survei itu jangan dianggurin, dilihat, dianalisa, direspon. Karena ya tadi kan saya jelaskan, direspon. Ini Kanwil Sumatera Selatan, alhamdulillah tahun ini dapat WBK kan? Alhamdulillah Pak. Saya pernah disandra sama teman-teman ini, akhirnya harus mundurin penerbangan gara-gara saya harus ngobrol dulu sama teman-teman. Jadi kiatnya apa sih? Dilihat, karena Bapak Ibu semua punya akses. Makanya saya bilang, kalau enggak punya akses, minta. Enggak usah pakai surat, telepon aja, man, gua enggak punya akses. Kita bikin. Nanti kan kita lihat, bener enggak nih? Oh ada 8 aksesnya, 1 pun gak ada yang dibuka kok. Jadi tadinya itu saya mau petain tuh. Jadi satker mana sih yang rajin akses, satker mana sih yang teriak-teriak doang, tapi nggak pernah dia membuka itu, ada datanya semua. Jadi
Kan saya bilang jejak digital itu tidak bisa dihapus. Pasti ada. Itu Pak Didi. Yang untuk internal, pegawainya diajak ngobrol. Jangan dimarahin, karena yang dia rasakan, itulah yang dia nilai. Jangan dipaksa, makanya saya bilang harus jujur. Supaya apa? Pada saat eksternal melakukan survei, udah memang benar. Tapi kalau dipaksa harus sangat baik, begitu ada merah, misu-misu, apa misu-misu? Marah-marah. Padahal itu adalah kontrol. Kontrolnya, untuk integritas nih, kontrolnya pimpinan untuk memperbaiki layanan terhadap pelayan publik. Itu bekalnya. Gitu. Maka tahun ini, ya, kalau Bapak Ibu pernah buka survei integritas, di paling bawah itu ada pertanyaan terbuka. Ya, di paling bawah itu ada pertanyaan terbuka. Kita bisa lihat itu. Oh, itu persoalannya. Ini pertama saya uji coba waktu di NTT. Ada yang bareng sama saya nggak ke NTT di sini? Jadi penerimaan pegawai CPNS, saya bikin survei, kasih pertanyaan terbuka. Ternyata pungli masih ada. Kata peserta. Oke, lanjut. Terima kasih Bapak. Biar tidak ngantuk, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih bro. Sehat-sehat ya. Siap Bapak. Terima kasih Pak Dedi. Baik, masih ada waktu sekitar 29 menit lagi. Kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar survei ke depan juga lebih baik hasilnya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Masih ada? Silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari satuan kerja mana. Dari dulu dia. Oh, dari malam tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aman atas paparannya yang menurut saya keren. Ini Nama bukan dan ya, asalnya dari mana? ya saya Aryo dari BHP Jakarta. Saya tergelitik dengan rendahnya peringkat BHP dalam survei yang dilakukan Balitbangkam. Cuma saya minta izin sama Pak Aman untuk di breakdown, jadi kita bisa cawe-cawe di mana yang masih rendah dalam survei tersebut Pak. Karena BHP terdiri dari lima wilayah Pak. Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Gitu aja Pak yang saya minta bantuan dari Pak Aman atas paparannya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Siap bro, besok sore ya. Ya Pak. Kalau besok pagi banyak kerjaan gua. Sangat singkat jawabannya ya Pak. Cuma minta itu kan. Iya. Baik, Bapak Ibu, adakah lagi yang ingin bertanya? Pak Inspektur Wilayah 6 mungkin? Cukup. Kalau begitu, saya ingin sedikit bertanya Pak, walaupun tadi saya sudah tanyakan.
eh, saya ingin menanyakan kembali, tadi Pak, ketika narasumber dari Kementerian Pan-RB menyampaikan beberapa catatan umum terkait tidak berhasilnya meraih WBK WBBM untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya terdapat unit kerja yang tidak memenuhi kriteria survei. Nah, terkait tidak terpenuhinya kriteria survei ini mungkin bisa terbaca oleh Bapak dan teman-teman di Balitbang Hukum dan HAM. Apa saja yang tidak bisa dipenuhi dan ke depan harus bagaimana Satker kita untuk bisa memenuhi kriteria survei ini. Terima kasih Bapak. Baik, kriteria survei itu udah jelas ya. Pertanyaannya ada segitu. Pertanyaannya itu lengkap baru bisa kekirim. Kalau nggak lengkap dikirim, kalau nggak lengkap dijawab itu nggak akan terkirim. Kita ini acap kali kalau ngirim itu tadi saya bilang yang paling nggak bisa diotak-atik itu adalah responden sama nilai. Itu langsung kekunci itu oleh sistem. Karena kebetulan tahun kemarin saya ikut serta, walaupun di belakang layar, saya ikut membantuin teman-teman Menpan untuk gimana membuat sistemnya itu lebih secure. Nah, nggak bisa diotak-atik gitu loh. Nah teman-teman ini, sorry nih, kita belak-belakan aja. Suka berkomunikasi dengan teman-teman di Menpan. Responden lu kurang. Dia kumpulin tuh pegawai. Kenapa saya bilang begitu? Nilainya udah masuk. Tapi respondennya kurang. Dia cetak tuh QR code yang dari Menpan. Kan ada tuh. Nyetak QR code itu begitu nyetak 100, muncul tuh dia nyetak 100. Halo katanya. Oh dia nyetak 160. Dalam waktu hitungan menit terisi lagi, nilainya langsung bagus. Habis itu, blek, hancur. Oh ini pegawai dikumpulin. Nggak mungkin, ya. Dalam waktu, karena kalau QR code, nggak perlu pakai responden. Nggak perlu pakai customer list. Bisa langsung masuk. Akhirnya apa? Kita perbaiki. Nggak bisa begini. Kenapa? Ngakalin dari sini. Jadi hitungan menit nambah sampai 160, nilainya bagus banget. Hitungan jam hancur. Respondennya terpenuhi, tapi nilainya hancur. Ini ada pemaksaan. Kalau udah jumlahnya lebih dari 20 dalam waktu yang bersamaan ngisi, kan ngisinya kelihatan jamnya. Detik pun kelihatan. Ini bukan penerima layanan. Makanya kuncinya apa sih? Jujur deh dari sekarang. Lihat, ini teman-teman TPI ini bagus banget. Kenapa? Mintanya 3 bulan. Dijumlah dibagi 3. Enak banget. Coba kalau ngambilnya apa? Januari katanya. Untuk Kanwil, pakai datanya. Selesai, TPI ini enak banget. Ntar yang diusulin itu,
jangan-jangan nggak sampai separuhnya Satker. Yakin nggak? Ini nggak dikasih keringanan loh sampai Maret. Baru nanti diambil rata-rata. 3 bulan cuma diambil terpenuhi 30. Kan enak banget. Nah kalau udah dikasih keringanan begini terus enggak dilakukan perbaikan, ya gimana mau ngelakuin perbaikan, orang buka aja enggak. Kok datanya, sorry bro, gue nyebut merek nih Sigit. Kok datanya Tikers nggak ada? Saya kan sampaikan tadi, kalau nggak ada yang ngisi, nggak muncul. Karena sistem begitu. Jadi, ya kalau nggak ada yang ngisi, ya nggak muncul. Saya kehilangan Kanwil DKI. Saya kehilangan, kok Kanwil kurang 1, siapa ini? Nggak taunya DKI. Buka raw datanya, buka semua. Oh memang DKI selama setahun tidak melakukan survei integritas. Jadi nggak muncul. Gitu Bu. Mudah-mudahan terjawab. Kalau belum terjawab, tak jelasin lagi. Minta dipuaskan lagi. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Untuk yang terakhir, ada lagi kah yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Sudah pada ngantuk mungkin, saya juga ngantuk. Baik. Kalau di Jakarta saya masih di kantor. Oh. Kalau jam segini ya. Baik, kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak narasumber kita. Jadi betapa pentingnya survei yang memang bagian dari komponen hasil dengan bobot 40% seperti yang tertuang di dalam Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di instansi pemerintah, bahwa komponen hasil ini terdiri atas birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan nilai 22,5%, terdiri atas survei persepsi anti korupsi yang tadi Bang Edo bilang mungkin ke depan berganti nama. Dari Menpan ya? Ya, yang dari Menpan, yang Permenpan terbaru Bapak. Berarti sudah ditandatangan? Sudah, tanggal 31 Desember 2021. Nah, tadi yang Bang Edo Saya mau jelasin yang itu tadinya, tapi saya nggak berani, takutnya Menpan belum ngomong. Sudah Bapak. Ya. Nah, jadi di komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel ini terdiri atas survei persepsi anti korupsinya dengan bobot 17,5%. Kemudian ada capaian kinerja dengan bobot 5%, dan terdiri atas yang kedua adalah pelayanan publik yang prima. Bobotnya 17,5%. Terdiri atas survei persepsi pelayanan publik dengan bobot 17,5%. Mudah-mudahan ini dapat tercapai seperti yang tadi dijelaskan Pak narasumber kita. Sedikit aja Mbak. Iya, silakan Bapak. Jadi teman-teman semua, saya udah baca Permenpan itu. Walaupun masih banyak typonya ya. Karena saya baca yang belum ditandatangan. Ke depan itu lebih berat. Sebetulnya harusnya kalau teman-teman TPI udah tahu nih. Karena apa? Ada syarat, ada prasyarat. Syarat itu mutlak. LHKPN 100%. Waktu itu kita masih diskusi nih. Ini LHKPN, LKH ASN, ini kalau nggak 100%,
Jangan ngomong WBK, karena itu harus kejujuran. Akhirnya apa? Ditetapkan 100%. TLHP 100%. Nah, 2 tahun dulu baru boleh disulit. Jadi yang baru berproses jangan berhenti. Kalau berhenti, ya nunggu 2 tahun lagi nanti. Jadi sisa yang kemarin itu tahun depan udah bisa diusulin lagi tuh. Yang belum bagaimana? Yang untuk WBK kan 2 tahun dulu di WBBM, 2 tahun dulu di WBK. Dipantau dulu. Mantaunya pakai apa? Salah satunya survei. Yang paling gampang. Kenapa saya tulis Monef? Mantaunya di situ. Supaya jangan turun. Kalau WBK-nya turun, boro-boro ke WBBM, copot nanti. Itu aja, Mbak. Terima kasih Bapak. Berarti memang Monep juga sangat penting ya Pak. Harus ada keberanian juga dari TPI ke depan dan kesiapan dari Satker untuk mempersiapkan diri agar terus bisa mempertahankan sebagai zona integritas WBK dan WBBM. Mudah-mudahan tidak ada catatan, tidak ada kasus yang terjadi di Satker kita yang baik yang sudah meraih maupun yang belum meraih WBK WBBM. Baik. Mengingat waktu sudah cukup malam, pukul 21:45, teman-teman kita yang secara virtual pun juga sangat setia untuk mengikuti ini. Teman-teman di waktu Indonesia bagian timur sudah hampir menjelang pukul 12, di wilayah tengah hampir pukul 11. Terima kasih banyak atas semangatnya, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini secara langsung. Mudah-mudahan dengan semangat kita, perjuangan kita dapat meraih lebih banyak lagi Satker, WBK, WBBM. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita betul-betul dapat mewujudkan Satker yang lebih berkualitas dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM ini dalam mewujudkan peran publik berkinerja tinggi demi keagungan Kemenkumham. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata adit dahan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada moderator dan narasumber atas pemaparan materi pada sesi keempat. Acara kita lanjutkan dengan foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu agar berdiri.